never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 tinggal menghitung hari. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Haji Iskak Maulana Rohman dan Ahmad Khalid, terus bergerak menyapa masyarakat. Tagline Tegal Luwih Apik yang diusung pasangan calon nomor 2 ini semakin mendarah daging di masyarakat Kabupaten Tegal. Lalu, kenapa harus Ishak Khalid? Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Saya dari Suara Merdeka. Ya, siap. Tadi lagi lewat di jalan ini, tapi kok kayaknya ada rame-rame. Acara apa ini Pak? Ini acaranya Mas Ishak, Mbak. Oh, acaranya Mas Ishak. Iya. Ishak bakal calon bupati. Iya, nomor 2. Oh, nomor urut 2. Iya, Mas Ishak. Oh, ini acaranya di Gedung Korpri ya. Gedung Korpri. Iya. Sekarang ini Pak? Iya. Ada nggak Pak? Ada, Mas Ishaknya ada. Berarti Iya. kita bisa langsung ketemu Mas Ishaknya? Bisa, iya. Oh, bisa. Oke. Iya. Ayo Sobat Suara Iya. Merdeka, mumpung ada Mas Ishaknya ini. Makasih Bapak. Iya, siap. Sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama, Ishak menjadi sosok yang taat terhadap para ulama. Putra dari almarhum Haji Nur Rohman Nasori yang merupakan tokoh muda, semakin komplit dan solid berpasangan dengan Ahmad Khalid yang merupakan kader Partai Gerindra. Halo Mas Ishak, selamat siang. Ini kita dari Suara Merdeka ini, kebetulan tadi lagi lewat terus kok ada Mas Ishak ini di sini. Ini kita boleh ikut kegiatannya Mas Ishak nggak? Boleh ya. Tapi sebelum itu Mas mungkin prolog dulu ini. Ini terkait tadi banyak banget banner yang Tegal Luwih Apik. Ini berarti terkait program Mas Ishak. Iya, kan kita pengen Tegal ini Luwih Apik ya. Tegal yang sudah baik, kita pengen nanti ke depan lebih baik lagi. Tentu pemerintahan kemarin adalah juga dari sama-sama kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, sama-sama dengan di kader NU juga. Kita pengen ke depan pemerintahan ini yang sudah bagus, Luwih Apik, kita bikin Luwih Apik Maning. Luwih Apik Maning, berarti yakin ya Mas ya? Yakin, soalnya kita optimis. Optimis. Berarti ini boleh ini kita ngikutin kegiatannya? Boleh. Boleh, oke, langsung Khusus Suara Merdeka boleh. Khusus Suara Merdeka boleh. Oke, terima kasih. Siap. Monggo dilanjut Ya. terlebih dahulu. Tak hanya didukung 13 parpol, organisasi masyarakat terbesar di Kabupaten Tegal, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga mendukung untuk Tegal Luwih Apik. Program-program yang ditawarkan merupakan implementasi kebutuhan real dari masyarakat Kabupaten Tegal. Di antaranya, pembangunan infrastruktur yang merata, lapangan kerja yang luas, dan bantuan tani dan nelayan. Paslon religius dan nasionalis ini juga memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan aspek ekonomi, seperti hilirisasi industri dan pertanian, pemajuan wirausaha, link match lapangan, dan tenaga kerja. Persoalan lingkungan hidup juga masuk dalam program prioritas pasangan ini dengan penanganan sampah secara terpadu dan holistik, kemudian konservasi lingkungan hidup khususnya daerah resapan. Di sektor pendidikan, ada program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi keluarga miskin. Untuk aspek SDM, paslon ini siap melakukan penguatan pendidikan dan keterampilan dan pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Di aspek pemerintahan, ada program digitalisasi pelayanan publik pemerintah, peningkatan produksi, dan pemanfaatan riset. Sederet program ini menjadi senjata paslon Ishak Khalid untuk membuat Kabupaten Tegal lebih baik. Seperti slogannya, Tegal Luwih Apik. Luar biasa, banyak banget ini Sobat Suara Merdeka. Nanti kita langsung tanya aja ke Mas Ishak. Oke. Sambil jalan aja nggak apa-apa Mas Ishak. Gimana? Mas Ishak, ini kan udah turun ke jalan ya, turun ke masyarakat, belusukan gitu. Lalu aspirasi apa sih yang didapat sejauh ini? Banyak apa yang banget, dibutuhkan sama banyak masyarakat? banget aspirasinya. Kita kan berbagai macam ya lapisan masyarakat, ada yang dari pertanian, petani,
Ada petani, ada UMKM, ada guru ngaji, ada nelayan, terus ada apa lagi? Jadi luar biasa banyak. Iya, penjual, asongan, segala banyak banget lah yang masuk ke kami. Dan tentu juga kami sudah punya program, berbagai macam program dari bidang pertanian, UMKM, dan nanti guru ngaji, terus pondok pesantren, dan juga aspirasi bagaimana nanti kita ke depan lebih perhatian kepada masyarakat kecil ya, gitu. Nah, lalu untuk melihat ini kan tadi kan sudah banyak sekali relawan ya Mas ya, yang mendukung Mas Ishak nih, adanya Mas Ishak dan Pak Khalid, Bupati. Lalu seperti apa sih perasaan Mas Ishak saat ini? Iya, saat ini kita masih berjuang, Mbak, tentu dengan banyaknya relawan kami yang sudah turun ke lapangan untuk melihat aspirasi, untuk menyapa para konstituen kami, pendukung kami. Tentu saat ini kita masih di hari-hari terakhir ini kita masih fokus untuk persiapan tanggal 27 November. Kalau bicara perasaannya gimana ya, masih berjuang. Masih berjuang ya, luar biasa. Lalu untuk para pemilih muda ini Mas, atau generasi Z kan ini banyak banget ya sekarang ya persenannya, ini seperti apa? Strategi apa yang Mas Ishak lakukan? Kita juga udah punya relawan, kita punya Rakansi, kita punya Balane Casak, Cakwere Mas Ishak, punya Balane Mas Solid yang mayoritas itu dari milenial. Dan itu juga kita lumayan banyak, dan kita juga punya Ansor, kita punya Fatayat, kita punya Ibnu IPPNU yang umurnya masih kategori milenial ya. Insya Allah kita juga banyak dari kalangan muda yang mendukung kami. Berarti gak cuma yang di kalangan atas ya, tapi yang kalangan muda kalangan juga. Muda. Bisa dijelaskan sedikit nggak sih Mas terkait program unggulan Mas Ishak? Program unggulan kami itu kami akan melanjutkan program-program yang sudah baik dari bupati, wakil bupati sebelumnya, karena itu juga satu partai dengan kami, dan tentu kami akan melanjutkan. Itu kenapa tagline kami Tegal Luwih Apik. Maksudnya Tegal Luwih Apik itu yang kemarin wis apik tambah maning pendati apik, terkait program yang sudah bagus, yang sudah dirasakan masyarakat saat ini pasti akan kita lanjutkan. Nah, terkait program utama kita ada 3 prioritas utama. Kalau Mbak pernah baca itu di banner-banner pasti ada tulisan 1, pembangunan infrastruktur yang merata. Yang kedua, perluasan lapangan kerja. Ketiga, bantuan petani dan nelayan. Itu adalah 3 isu yang utama itu berdasarkan survei kami ya. Kami juga bekerjasama dengan konsultan politik, kami survei, jadi kami tahu apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Yang paling tahu ini ya, yang iya, isu paling tingginya, isu paling tinggi, paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Jalan. Gitu. Jalan, kita pengen masyarakat itu pengennya jalannya halus, ya, terus padang, ya, PCU, terang. Itu masyarakat itu pengen, karena itu kebutuhan dasar ya. Orang mau ke pasar lewat jalan, mau ke puskesmas rumah sakit lewat jalan, mau ke sekolahan lewat jalan. Itu jadi kebutuhan utama. Dan pasti kalau nanti jalan halus dari antar desa, antar kecamatan halus juga itu akan meningkatkan ekonomi. Nah, ya, seperti itu. Nah, terakhir harapan untuk nanti dong pilkada. Ya, harapannya pada mobil khusus pendukung kami ya, relawan kami tetap fokus. Ini waktu 16 hari lagi. Dan tentu seluruh masyarakat Kabupaten Tegal pada umumnya juga kami berharap kita tetap adem menyikapi hari-hari terakhir pilkada ini. Kita pengen pilkada ini aman, lancar, damai. Siapapun nanti yang terpilih, mudah-mudahan saya yang terpilih, pasti ini adalah yang terbaik. Pasti ini sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat Kabupaten Tegal. Dan programnya nggak cuma janji-janji. Gitu. Harus kita bukti. Kita nggak pengen banyak janji, tapi harus ada nanti buktinya. Setelah jadi malah program yang terlalu banyak malah terabaikan. Kita pengen punya program yang realistis. Dan satu lagi, kita ini butuhnya adalah orang yang mau ngopeni dan mau kerja. Dan mau kerja seperti itu. Terima kasih Mas Ishak untuk waktunya dan terima kasih sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan Mas Ishak ini. Semoga kedepannya lancar. Amin. Dan sukses selalu. Saya juga mohon doanya. Terima kasih Mas. Nah, ini kita dari Suara Merdeka ini kan habis acaranya Mas Ishak ini nggih Pak ya. Nah, ini terkait programnya Mas Ishak yang adanya Solid Berbudaya. Ini menurut Ki Haryo sendiri gimana? Ya, itu sebuah ikhtiar bagaimana potensi yang ada di Mas Ishak dan Pak Khalid ini
bisa benar-benar memajukan kebudayaan wabil khusus di Kabupaten Tegal. Apalagi kita tahu bahwa Mas Holid juga punya link ke pusat dengan baik. Kita tahu sekarang sudah ada kementerian baru, yaitu Kementerian Kebudayaan, di mana dipimpin oleh Bapak Menterinya Pak Fadlizon dari Partai Gerindra juga. Otomatis sinergitas itu akan benar-benar bisa dibangun, apalagi dengan gubernurnya Pak Lutfi dan Gus Yassin, otomatis sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten akan lebih mudah untuk kemajuan kabupaten, pemajuan kebudayaan khususnya di Kabupaten Tegal. Kemajuan kebudayaan ya, khususnya di Kabupaten Tegal. Ya. Nah, untuk strategi dari si Haryo sendiri untuk mendukung nih programnya dari Mas Ishak sendiri apa ini? Iya, yang jelas kita tahu bahwa APBD Kabupaten Tegal untuk membangun itu pasti sangat terbatas. Betul. Otomatis dibutuhkan kolaborasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Lah, yang punya modal perahu besar ini, sinergitas besar ini ya ada di Mas Ishak, Mas Holid, Pak Lutfi dan Gus Yassin. Ya, saya yakin sinergitas ini akan bisa membantu melakukan percepatan pembangunan khususnya di kebudayaan. Khususnya di kebudayaan. Ya. Terima kasih Ki Haryo untuk waktunya. Sama-sama. Tetap Ya, Sobat SMN Pantura, saat ini Bella sudah berada di Gedung Muslimat NU Kabupaten Tegal. Ini Bella perkenalkan terlebih dahulu. Bukan Gedung Muslimat, Sekretariat KBIHU. Sekretariat KBIHU Muslimat. Ketuanya beliau. Ini kita perkenalan dulu mulai dari sebelah kiri Bella. Silakan. Nggak apa-apa Bella, juga nggak apa-apa. Namanya. Enggak. Ya, Ibu Azimatun Nikmah, Ketua 1 Muslimat Nahdlatul Ulama, sekaligus membidangi Ketua KBIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Monggo Ibu. Kami nama Haja Masrurah, Ketua Muslimat 2 Kabupaten Tegal, membidangi Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini sebelah kanan ya, saya sekretaris Muslimat NU Kabupaten Tegal. Kebetulan dibebani untuk diberi amanat untuk menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Tegal yang tadi barusan melaksanakan kegiatan pembekalan untuk ujian bersama. Selanjutnya, Saya nama Tasribah, jabatan sebagai Bendahara 1 PC Muslimat NU Kabupaten Tegal. ya, ini Bella sudah berada di sini dan ingin menanyakan terkait mungkin sedikit banyak pertanyaan ini yang sedang terlintas ya. Yang pertama terkait dengan pencalonannya Mas Ishak ini, tanggapan dari ibu-ibu Muslimat NU seperti apa? Silakan. Ya, Muslimat NU itu sejak dulu komitmen bahwa Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal beserta sebanomnya badan otonom itu adalah partainya PKB. Sehingga kami Muslimat Nahdlatul Ulama tetap mendukung Ishak Holid karena dia adalah kader PKB. Kalau dari ibu sendiri? Sama ya, apa yang disampaikan. sama kompak jadi ya. Kenapa Mas Ishak Holid itu ya? Karena beliau juga kader PKB. Seperti itu. Lalu terkait dengan isu yang sedang beredar ini yang memang lagi viral banget ini Bu, ini terkait dengan Ketua Umum Muslimat NU yang diduga mendukung selain atau bukan Mas Ishak. Ini seperti apa? Kami kurang mengerti. Kurang Tanya sendiri karena kami masuk di PKB, kami melaksanakan langkah-langkah kepada pendukungan Mas Ishak sampai ke akar bawah. Kami juga sudah izin mohon pamit kepada Bu. Yang penting ya, Bu Umi tidak ngerti saya, itu urusannya Bu Umi pribadi. ya berarti selain Tidak itu urusannya memang organisasi. bukan organisasi, tapi memang sepenuhnya mendukung ya Muslimat NU sepenuhnya mendukung Mas Ishak semuanya ya? sampai akar-akar. Sampai akar-akar. Ini terkait mungkin terakhir harapan kedepannya untuk pilkada tahun ini atau untuk Mas Ishak nanti seperti apa ini? Ya, tetap komitmen kami supaya Mas Ishak bisa membangun Kabupaten Tegal lebih baik, melanjutkan. Bu Umi itu sudah baik,
semua apa yang dilaksanakan oleh Bumi baik, dan mudah-mudahan Mas Ishak dengan janji-janjinya Mas Ishak betul-betul kami mendukung, karena Mas Ishak itu di lingkup para alim, para kiai, sehingga tidak bekerja sendiri, tapi banyak yang mengingatkan, salah ya diingatkan, dia apa-apa ya mesti apa kata para kiai, sudah seperti ya, anaknya seperti sendiri, anaknya gitu ya. sendiri, sehingga waktu Bu Umi ya seperti itu. Insya Allah Mas Ishak mudah-mudahan bisa melanjutkan Bu Umi itu sudah baik kan? Ya, ini tambah baik. Tegal luwih apik. Terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan. Oke Sobat SMA Pantura, jadi itulah seharian kegiatan Mas Ishak dan Pak Khalid yang cukup padat sekali ya, dari ketemu relawan dan sebagainya. Jadi jangan lupa saksikan terus episode selanjutnya di SMN Pantura ini, channel YouTube ini hanya di sini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMN Pantura.